Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JJ Dava Putra Octavian dengan NIM 232410102067. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir cloud computing saya. Jadi di sini tugasnya diminta untuk mereview paper. Baik, teman-teman, hari ini hampir semua aplikasi yang kita pakai, mulai dari IoT, AI, sampai dengan cloud, dituntut cepat, efisien, dan aman. Tapi masalahnya, semakin sistemnya kompleks, beban dan ancamannya juga ikut naik. Nah, hari ini saya akan mereview dua paper yang membahas dua sisi penting cloud computing. Yang pertama, yang paper pertama fokus pada kinerja dan efisiensi lewat load balancing di serverless edge computing. Untuk paper kedua fokus pada keamanan, khususnya otomasi, deteksi, dan respon ancaman di cloud. Mari kita mulai dari paper pertama. Jadi, di paper pertama ini berjudul Load Balancing for Heterogeneous Serverless Edge Computing yang terbit di jurnal Future Generation Computer System tahun 2024 dan ditulis oleh Muhammad Sadek Aslanpur, Adel Entosi, Muhammad Amir Sema, Mohan Barwal Chetri, Mohsen Amini Salehi. Jadi, intinya paper ini membahas masalah klasik load balancing, tapi di konteks yang jauh lebih kompleks, yaitu serverless edge computing heterogeneous. Jadi, bayangkan kita punya beberapa kendaraan, ada motor, ada mobil, dan ada truk. Tapi, jika ketiga kendaraan itu dipaksa semua membawa beban yang sama, apa yang terjadi? Ada yang lambat, ada yang boros energi, dan ada juga bahkan yang rusak. Nah, hal yang sama terjadi di edge computing. Node-nya tidak seragam, mulai dari Raspberry Pi sampai node dengan GPU dan atau TPU. Tapi algoritma load balancing lama menganggap semuanya sama. Akibatnya adalah latensi akan meningkat, throughput turun, energi menjadi boros, trade-off antara akurasi AI dan biaya jadi tidak terkontrol. Untuk solusinya sendiri, yaitu paper ini tidak asal membagi beban, tetapi berbasis kinerja nyata. Langkahnya seperti ini. Setiap node edge diprofiling terlebih dahulu, diukur rockpath-nya, latensi, konsumsi energi, akurasi AI, dan biaya fungsinya itu semua diukur. Yang kedua, hasil profiling ini digunakan untuk memberi bobot pada siap node. Yang ketiga adalah load balancing ini dilakukan dengan wake tune, wake node, round robin. Yang menarik, mereka tidak berhenti di satu tujuan saja loh. Paper ini juga menerapkan yang pertama adalah multi-objective optimization, yang kedua yaitu menggunakan metode Wigner sum dan Pareto optimally. Artinya, sistem ini bisa menyesuaikan prioritas. Yang pertama apakah mau latensi rendah, yang kedua apakah mau hemat energi, yang ketiga mau akurasi AI tinggi dengan biaya tertentu. Untuk arsitektur terdistribusinya, yaitu paper ini juga mengusulkan distribute load balancing. Jadi bukan load balancer pusat, tetapi setiap node punya agen load balancer. Semua agen dikoordinasikan oleh kontrol pusat, yaitu setiap node nanti akan punya agen load balancer dan semua agen dikoordinasikan oleh kontrol pusat. Hasilnya yaitu bottleneck berkurang, sistem lebih scalable, dan cocok untuk edge computing yang tersebar. Yang berikutnya adalah temuan dan hasil eksperimennya, yaitu hasil eksperimen dari jurnal ini cukup kuat dengan platform HG. Mereka menguji aplikasi IoT, AI IoT berupa deteksi objek real time. Hasilnya adalah yang pertama adalah throughput-nya menjadi meningkat, latensinya akan menurun, energi lebih efisien, dan trade-off-nya antara biaya dan akurasi jadi lebih fleksibel. Kesimpulannya adalah pendekatan ini unggul dibanding metode konvensional. Untuk analisisnya, yaitu kelebihan utama paper ini, yaitu yang pertama adalah benar-benar mempertimbangkan heterogeneitas edge dan untuk solusinya praktis dan berbasis data nyata.
Dan yang ketiga adalah relevan untuk IoT dan AI modern. Namun, paper ini juga ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya adalah aspek keamanan dan keandalan jangka panjang belum dibahas. Dan yang kedua adalah overhead profiling di skala industri besar masih belum dievaluasi lebih mendalam. Nah, jadi kan tadi kalau paper pertama fokus pada kinerja, paper kedua ini akan fokus pada pertanyaan yang lain tidak kalah penting, yaitu seberapa aman sih sistem cloud kita? Jadi paper kedua ini berjudul Cloud Security Automation Through Symmetry yang terbit di jurnal Symmetry tahun 2025 yang ditulis oleh Harshat Pitkar. Jadi masalah utamanya adalah yang pertama, lingkungan cloud makin kompleks, data keamanan makin besar, proses manual masih dominan dan rawan human error, dan solusi keamanan lama tidak cukup cloud native dan sulit beradaptasi di multi cloud. Jadi untuk konsep simetrinya sendiri ini, yaitu paper ini memperkenalkan konsep simetri antara threat detection, incident response, artinya setiap ancaman yang terdeteksi harus langsung diimbangi dengan respon otomatis. Teknologi yang diintegrasikan pada paper ini adalah yang pertama menggunakan SIEM, yang kedua menggunakan XDR, yang ketiga menggunakan SOAR, dan yang terakhir didukung AI dan machine learning. Untuk alurnya sendiri itu sederhana tapi sangat-sangat powerful. Yang pertama yaitu mengumpulkan data keamanan, yang kedua menganalisis real time dengan AI, yang ketiga mendeteksi anomalinya, yang keempat itu mengeksekusi respon otomatis sesuai kebijakan. Jadi untuk temuan dan analisnya dari paper ini yaitu menunjukkan bahwa yang pertama waktu respon insiden jauh lebih cepat. Yang kedua, pelanggaran keamanan menurun. Yang ketiga adalah kesalahan manusia berkurang signifikan dengan paper ini. Untuk kelebihannya sendiri, pendekatan holistik. Dan kedua adalah cloud agnostik. Yang ketiga, mudah dipahami secara konseptual. Untuk kekurangannya sendiri, di paper ini adalah minim evaluasi kuantitatif eksperimental. Dan yang kedua adalah tantangan integrasi belum dibahas mendalam. Jadi untuk kesimpulannya, untuk dua paper ini adalah saling melengkapi. Paper pertama mengajarkan bahwa kinerja cloud modern itu harus adaptif dan berbasis data loh. Dan yang paper kedua itu menegaskan bahwa keamanan cloud itu harus otomatis, cepat, dan terintegrasi. Jika digabungkan, kita mendapat gambaran cloud masa depan. Yang pertama adalah cepat, efisien, aman, dan siap menghadapi IoT serta AI skala besar. Mungkin cukup sekian presentasi dari tugas akhir cloud computing saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.